Assalamualaikum. Terima kasih udah ngeklik video ini. Di video ini aku mau jelasin tentang HSG, HO, dan transvagina, tindakan yang pernah saya lakukan selama program hamil. Di sini nanti aku mau jelasin kapan harus dilakukan, seperti apa tindakannya, dan berapa biayanya. Oke? Check it out. Yang ke-1, transvagina. Transvagina dilakukan dengan cara memasukkan stick probe sepanjang 2-3 cm ke dalam vagina kita untuk memeriksa seberapa baik organ reproduksi kita, seperti rahimnya, saluran tuba falopinya, indung telurnya. Nah, karena si stick probe itu memancarkan gelombang yang bisa kita lihat nanti di layar. Gitu. Itu adalah tindakan awal, tindakan pertama yang biasanya akan dilakukan kalau kita misalnya mau program hamil. Nanti aku sertakan deh di situ gambarnya seperti apa yang dimaksud. Nah, kita si pasien kita nanti duduk di kursi yang untuk cek kandungan, cek rahim, yang nanti kita duduknya agak-agak ngangkang gitu. Nanti dimasukin sticknya. Nah, kita nanti lihat di layar kayak gitu. Nah, itu biasanya hal pertama yang akan dilakukan, dicek sama dokter atau ginekolog tuh biasanya disuruh transvagina dulu di awal. Dilakukan oleh transvagina dilakukan oleh ginekolog kita atau dokter OB-GYN kita saat itu juga di ruangan itu juga. Jadi kita nggak ke lab. Harganya, biayanya kurang lebih dulu aku USG transvagina itu cuma 125.000. Mungkin ada kenaikan sedikit-sedikit kali ya sekarang. Saat itu sih cuma 125.000 untuk si transvagina ini. Nah, setelah di USG transvagina biasanya pas pulang kita dikasih obat-obatan vitamin E, ya obat-obatan biasa gitu dulu untuk pertama kali. Dulu obat-obatannya aku habis 1.159.800. Nah, setelah USG transvagina ini terus dikasih obat-obat, hasilnya baik, hasilnya bagus, tidak perlu ada tindakan apapun. Biasanya dikasih obat-obatan penyubur vitamin. Nanti kalau misalnya di bulan depannya masih menstruasi, kita datang lagi, dilakukan tes selanjutnya. Nah, tes selanjutnya, tindakan selanjutnya yang aku lakukan saat itu adalah heteroskopi atau biasanya disingkat orang bilangnya HO, heteroskopi. Heteroskopi adalah, aku baca ya takut salah karena ini kan bahasanya bahasa medis. Heteroskopi adalah sebuah prosedur untuk melihat bagian dalam uterus atau rahim dengan menggunakan teleskop kecil yang biasanya dibilangnya heteroskop. Si teleskop kecil itu heteroskop, dan dilakukan untuk menemukan ada penyumbatan nggak sih di di saluran mau ke indung telurnya. Nah, itu biasanya kemarin aku dilakukan oleh ginekolognya itu sendiri juga. Kita nggak dirujuk ke lab, tetap di ruangan itu, tapi dengan perjanjian karena si heteroskopi ini dilakukan setelah menstruasi, 2-5 hari setelah menstruasi, sebelum masa subur. Jadi si heteroskop itu juga sama, kita dibaringkan. Jadi nanti dimasukkan alat kayak stick itu, ke vagina, tetap ke vagina. Nah, nanti kita juga lihat gambarnya, tampilannya di layar, di yang komputer kecil itu, tau kan ya, yang biasa untuk USG juga di situ. Nah, itu juga si suami harus ikut, harus lihat sendiri saat dokter melakukan heteroskopi itu. Nah, sebelum kita heteroskopi, untuk bikin kebas atau baal biar nggak sakit, itu bukan dengan cara disuntik, tapi obat yang dimasukkan
kayak obat kalau kita susah buang air besar. Itu apa sih yang kayak peluru kecil ini dimasukkan lewat anal, lewat belakang, ditunggu sampai perut kita tuh kayak pengen pup, tapi enggak, sebenarnya itu bukan main pup. Sebetulnya itu obat sedang bereaksi supaya sekitaran area vagina kita tuh kebas. Jadi saat nanti si stick yang dimasukin ke vagina itu kita nggak ngerasa kesakitan gitu. Nah, si heteroskopi ini juga dilakukan untuk melihat di dalamnya langsung secara, jadi ini tuh lebih dalam daripada transvagina gitu. Nah, heteroskopi ini dilakukan pada head hari ke-7, ke-8 atau ke-9, dihitung dari head hari pertama. Nah, terus tidak boleh berhubungan suami istri dulu dari mulai head hari pertama sampai dilakukan tindakan heteroskopi. Biasanya kan kita tuh head itu misalnya 7 hari, 5-7 hari. Nah, itu dilakukannya tuh si heteroskopi dari ke-9. Tapi dari habis selesai menstruasi ke hari ke-9 tuh nggak boleh berhubungan dulu karena mau heteroskopi. Nah, harga heteroskopi itu ada dua. HO diagnostik itu harganya 1,9 juta atau HO operatif itu 3,1. Jadi kalau misalnya pas dicek tidak ada keluhan atau tidak ada apa-apa, normal, baik-baik saja, harganya 1,9. Tapi kalau misalnya ternyata ada penyumbatan yang harus dilakukan tindakan lebih lanjut, itu harganya jadi 3,1. Nah, hasilnya itu seperti ini. Coba ada gambar ya. Karena nanti kan dimasukin ke sini, untuk melihat di sini ada penyumbatan atau tidak. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini tuh diagnosanya normal gitu. Hasilnya tuh kayak gitu. Nah, total semua yang dikeluarkan untuk heteroskopi saat itu adalah 2.259.350 rupiah, karena kan ada obatnya. Terus tadi yang obat anal yang dimasukin juga itu juga termasuk polikonstipasinya. Yang terakhir adalah HSG. HSG itu HSG itu singkatan dari hysterosalpingografi. Nah, itulah hysterosalpingografi. Itu HSG itu dilakukannya sama radiologi, bukan sama dokter ginekolog kita, bukan sama dokter OB/GYN kita. Jadi kita nanti dirujuk ke radiologi di ruangan radiologi. HSG adalah pemeriksaan dengan melakukan sinar rongsen untuk melihat kondisi rahim dan sekitar rahim maksudnya. Nah, ini tuh dilakukan di ruangan radiologi. Nanti tuh jadi kita disemprotkan cairan untuk kebasnya tuh sama pakai anal yang tadi, sama kayak yang HO. Untuk bikin kebasnya tuh dilakukannya pakai yang obat anal tadi yang kayak peluru itu. Nah, itu dilakukan sendiri ya, nggak suster yang masukin. Jadi kita nanti disuruh ke toilet untuk masukin sendiri. Nah, kalau si HSG itu, jadi kita disemprotkan cairan kontras lewat vagina ke atas, lewat vagina. Kita tiduran terus disemprotin itu. Nah, nanti difoto ronsen dari atas. Nah, si cairan itu harus masuk sampai, jadi kan si rahim kita tuh saluran tuba falopin gini ya, ke indung telur. Nah, ini tuh harus masuk ke sini. Kalau si cairan kontras yang disemprotin itu nggak masuk ke sini, berarti terjadi penyumbatan di saluran tuba falopinnya itu. Nah, itu yang perlu ditindak. Berarti si sperma itu nggak bisa nyampe ke indung telur karena di sininya tersumbat gitu. Nah, untuk yang terjadi penyumbatan, katanya kemarin aku nggak ngerasa sakit sama sekali, bahkan pulang dari HSG itu aku bisa nge-mall karena nggak sakit sama sekali.
Nah, karena alhamdulillah hasilnya normal. Katanya kalau memang ada penyumbatan, itu hal-hal yang akan dirasakan itu adalah kram perut, pengen muntah, enek, sakit, sampai pas mau pipis agak berdarah. Nah, katanya itu memang ada penyumbatan. Nah, hasil dari HSG itu bentuknya, karena itu dilakukan di radiologi aja, jatuhnya bentuknya kayak gini. Kayak gini jatuhnya hasilnya, karena kita lakukan di radiologi. Nah, kesimpulannya ini, kontras dimasukkan per kateter melalui orifisium urteri sebanyak 3 sisi. Kontras mengisi serviks dengan panjang dan kaliber normal, tidak tampak elongasi atau filling defect atau additional shadow. Kemudian mengisi uterus dengan ukuran normal. Posisi retrofleksi, tidak tampak filling defect. Kontras mengisi tuba Pavlovi kanan kiri dengan ukuran dan panjang normal, tidak tampak dilastasi, belum tampak tumpahan pada kafum. Kontras ditambahkan 3 cc, tampak spill pada kafum. Pokoknya hasilnya kesan tuba Pavlovi kanan dan kiri paten. Alhamdulillah. Nah, untuk HSG ini sendiri, biaya yang dikeluarkan adalah, coba cek, 1.441.000 itu. Oh iya, untuk si HSG dilakukan hari setelah hari kelima sebelum masa subur. Nah, lalu ada lagi yang dilakukan itu biasanya akan disuruh cek hormon. Cek hormon untuk laki-laki ini lumayan mahal. Cek hormon tuh lumayan mahal. Untuk laki-laki dia disuruh cek analisa sperma udah pasti, dan cek hormon. Kalau untuk perempuan, hematologi dan cek hormonnya juga. Nah, untuk perempuan itu kurang lebih biayanya 3.857.000 untuk biaya cek hormon, dan untuk laki-laki kurang lebih biayanya 3.301.500, lebih mahalnya. Nah, selain ini ada juga tes di radiologi yang dilakukan oleh suamiku, tapi nanti aku akan bahas di video selanjutnya karena ini tentang yang aku aja gitu. Nah, itu adalah sedikit informasi berapa biaya yang dikeluarkan untuk beberapa tindakan itu. Siapa tahu bisa membantu kalian yang lagi ngumpulin uang buat program hamil, karena kadang kita kalau menelpon rumah sakitnya kan tidak terlalu jelas ya dikasih tahu harganya berapa. Nah, itu kurang lebih harganya segitu. Itu dilakukan sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih mungkin kalaupun ada kenaikan ya nggak terlalu signifikan lah ya kenaikannya. Nah, akan mulai menabung, dan pastinya tetap harus persiapkan mental karena belum tentu setelah tindakan itu kan berhasil. Jadi jangan patah semangat, tetap ikhtiar dan berdoa. Oke, semoga membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.